Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang kasus korupsi Kemenaker. Pernah nggak sih kalian mikir nih, uang negara yang harusnya buat bantu pekerja malah disalahgunain? Nah, ini kejadian beneran guys, yaitu kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemenaker yang belakangan ini bikin heboh. Yuk kita bahas. Kenapa sih kita harus peduli tentang kasus ini? Karena ini bukan hanya sekedar gosip politik aja, tapi nyangkut hak-hak para pekerja, duit pajak kita, dan sistem negara. Korupsi kayak gini bikin banyak program tuh jadi macet dan malah cuma menjadi formalitas saja. Menurut riset Transparansi Internasional, korupsi bisa bikin investor itu ragu masuk ke suatu negara dan dianggapnya karena institusinya lemah. Jadi, kalau ada yang bilang nih, alah itu kan urusan pejabat aja, itu salah besar. Karena dampaknya itu ke kita semua, termasuk terhadap kenaikan harga barang dan tersedianya lapangan kerja. Kalian pasti bertanya-tanya nih, emang modusnya gimana sih? Jadi, kasus ini awalnya kebongkar tuh dari program sertifikasi K3, yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Idealnya nih, biaya resminya tuh cuma 275.000, tapi faktanya di lapangan dipatok sampai 6 juta per orang. Wow, bayangin naik lebih dari 20 kali lipat. Dan ini bukan cuma pungli kecil-kecilan, tapi namanya pemerasan sistematis. Berdasarkan data KPK, praktik ini udah jalan sejak 2019. Wah, lama banget ya. Dan duitnya itu masuk ke oknum pejabat di Kemenaker, bukan ke kas negara. Jadi, kalau ada nih yang tanya, kok bisa sebesar itu? Ya karena dikerjainnya itu masif, lama, rapi, dan melibatkan banyak pihak. Dan gak tanggung-tanggung, menurut hasil penyelidikan KPK, total duit haram dari kasus ini mencapai sekitar 81 miliar. Merupakan jumlah yang sangat besar. Dan bukan hanya uang tunai aja, ada juga hadiah berupa barang mewah. Salah satunya nih, yaitu Wamenaker Emmanuel Ebenezer alias Noel, disebut terima aliran dana sebesar 3 miliar plus motor Ducati yang harganya bisa ratusan juta. Dan ini bukan gosip ya, tapi keterangan resmi dari penyidik KPK. Jadi, kalau ada yang bilang nih, nggak mungkin pejabat setinggi itu ikut main. Faktanya memang ada kok. KPK udah menetapkan 11 tersangka untuk kasus K3 ini, mulai dari pejabat teknis sampai pejabat tinggi. Dan yang paling disorot tuh pastilah Noel, yaitu sebagai Wamenaker. Semua tersangka ini udah ditahan sejak akhir Agustus 2005. Bahkan sebelumnya ada juga kasus lain yang juga di Kemenaker ini, yaitu tentang pemerasan izin tenaga kerja asing. Dan modusnya mirip-mirip nih, dan terdapat 8 tersangka. Dan duit yang dikumpulkan itu mencapai 53 miliar. Jadi, pola yang kelihatan itu seperti ini, yaitu birokrasi yang gak transparan akan menjadi lahan basah untuk main-main pejabat. Kenapa sih bisa begitu? Nah, ini bagian yang penting banget. Korupsi itu gak terjadi di ruang hampa. Tapi menurut teori kelembagaan dari Douglas North tahun 1990, kalau institusi lemah, aturan gak transparan, dan pengawasan lemah,
korupsi akan gampang banget tumbuh. Kasus Kemenaker ini nunjukin ada celah besar di sistem pengawasan internalnya. Bayangin aja, kalau biaya resminya nggak diumumin, maka siapa yang tahu nih biaya aslinya? Dan kalau masyarakat takut lapor, misalnya karena intimidasi oleh pejabat, ya kasus kayak gini bisa jalan bertahun-tahun tanpa ketahuan. Dan jangan kira ini cuma rugiin negara, akan tetapi para pekerja dan perusahaan kecil akan menjadi korban langsungnya. Sertifikasi K3 yang mahal bikin banyak perusahaan tuh akhirnya pilih asal ada aja, tanpa benar-benar memperhatikan keselamatan kerja. Ujungnya apa? Yaitu kecelakaan kerja bisa naik. Data International Labour Organization nunjukin negara dengan sistem K3 yang buruk cenderung mempunyai tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Jadi, uang haram ini nggak cuma bikin pejabat kaya, tapi bikin nyawa pekerja-pekerja juga terancam. Dan publik udah mulai marah, dan wajar sih. Kasus ini bahkan trending di medsos. Banyak yang ngomongin, banyak juga yang skeptis, nanti ujung-ujungnya pasti damai. Tapi KPK bilang nih, mereka akan menelusuri aliran dana sampai ke akar. Termasuk kemungkinan ada pejabat lain yang ikut menikmati. Mereka juga udah mulai ini sita aset, dari duit sampai kendaraan mewah. Dan langkah kayak gini penting banget dilakukan, biar kepercayaan publik ke penegakan hukum itu bisa balik lagi. Dan biar kasus kayak gini ini gak terus terulang, kita butuh reformasi birokrasi yang serius. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.